Apa jadinya jika pasukan gerilya bukan hanya bicara, tapi meluncurkan rudal, langsung ke jantung pertahanan Israel? Saksikan ketika Qassam Brigades mengalihkan narasi perang menjadi gaya teknis kekinian. Beit Lahia, wilayah yang dulu dikenal dengan ladang zaitun dan jalan kecil berdebu, kini telah berubah menjadi panggung utama sebuah simfoni kematian. Di bawah langit yang seharusnya biru, dentuman bergema, meninggalkan asap kelabu yang menggulung seperti awan kutukan. Tapi ini bukan sekadar perang biasa. Di Beit Lahia, pasukan Al-Qassam menjelma menjadi bayangan, mengintai dari setiap sudut, menyusun teka-teki maut yang tak mudah dipecahkan oleh tentara terlatih sekalipun. Serangan dimulai bukan dengan ledakan besar, tetapi dengan keheningan. Pasukan Israel, atau IDF, memasuki area Beit Lahia dengan konvoi lapis baja. Mereka bergerak perlahan, menyisir bangunan kosong, dan mengandalkan intelijen bahwa daerah ini telah dibersihkan. Tapi inilah kesalahan pertama mengira medan perang berhenti di permukaan. Mereka lupa, Beit Lahia telah berubah menjadi teka-teki 3 dimensi. Ada ranjau di tanah, jebakan di lorong, dan bayang bersenjata di udara. Ketika tank pertama melewati jalan sempit yang dikelilingi puing-puing rumah warga, tiba-tiba terdengar ledakan tajam. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Ranjau darat jenis tekanan tinggi, diduga buatan lokal yang dikembangkan Al-Qassam dengan teknologi sederhana tapi mematikan, menghantam bagian bawah kendaraan. Asap mengepul dan tubuh-tubuh terlempar ke udara. Belum sempat pasukan bereaksi, serangan kedua dilancarkan. Dari lantai 2 sebuah bangunan hancur. 2 pria mengenakan balaklava hitam melempar granat ke arah kerumunan pasukan. Satu dari mereka menyusul dengan tembakan RPG, membuat kendaraan lapis baja lainnya meledak di tempat. Ini bukan serangan sembarangan. Ini adalah jebakan yang dirancang dengan presisi, dengan jam dan arah tembakan yang sudah dikalkulasi seperti orkestra militer rahasia. Di pusat Beit Lahia, Al-Qassam bahkan menggunakan taktik yang lebih gila, terowongan vertikal. Sistem ini memungkinkan mereka muncul dari bawah rumah-rumah hancur, melancarkan tembakan, lalu lenyap kembali ke perut bumi. Ini bukan lagi perang konvensional. Ini adalah catur berdarah, di mana satu langkah salah bisa berarti kehilangan 2 kompi dalam hitungan menit. Pasukan Israel dilaporkan mencoba memanggil bala bantuan udara. Tapi celakanya, titik koordinat terlalu dekat dengan pemukiman warga sipil. Drone-drone pengintai melayang rendah, hanya untuk disambut dengan tembakan dari senapan anti-drone, buatan modifikasi yang sebelumnya hanya terlihat di medan tempur Ukraina dan Suriah. Gaza kini tak kalah canggih, setidaknya dalam improvisasi taktik. Tapi yang paling mencengangkan bukan pada jumlah korban, melainkan pada pesan simbolik di balik serangan ini. Al-Qassam ingin menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada Tel Aviv, bahwa Gaza bukanlah wilayah yang bisa dibersihkan dengan teknologi. Bahwa tanah ini menghafal setiap langkah kaki musuh, dan setiap tembok yang rubuh, menyimpan rahasia perlawanan. Mereka tidak hanya menyerang tubuh, mereka menyerang psikologis. Mereka mengirim pesan, kami bisa muncul di mana saja, kami tahu kapan kalian datang. Dan kami memilih kapan kalian akan pergi. Kini, Beit Lahia tidak lagi sekadar nama di peta. Ia adalah simbol. Ia adalah kuburan teknologi militer. Ia adalah bukti bahwa perang modern tak lagi hanya soal misil dan satelit. Tapi soal siapa yang paling siap bertahan di neraka, siapa yang mampu bertarung dengan bayangan, dan siapa yang paling berani berdiri ketika tanah pun bisa meledak di bawah kakinya. Khan Yunis. Nama ini kini bukan lagi sekadar titik geografis di selatan Gaza. Ia telah berubah menjadi simbol dari perlawanan sunyi yang bergema dari kedalaman bumi. Di bawah reruntuhan rumah-rumah sederhana, tak jauh dari ladang dan masjid yang remuk, terbentang labirin terowongan. Dan di balik lorong-lorong gelap itulah, kematian dirancang. Serangan dimulai menjelang subuh. Angin musim panas yang biasanya hangat mendadak membeku, seolah merasakan ketegangan yang tak tampak di permukaan. Pasukan Israel bergerak dalam formasi penuh, dengan kendaraan lapis baja membuka jalan, disusul infanteri dan unit spesialis terowongan. Misi mereka menyisir zona merah di dekat Al-Qarara,
sebuah distrik padat yang diklaim sebagai markas logistik Al-Qassam. Namun, apa yang mereka temui bukanlah markas, melainkan panggung kematian yang telah disusun rapi. Pasukan pertama yang masuk ke salah satu bangunan kosong, langsung terkena jebakan. Ranjau tersembunyi di bawah lantai beton yang terlihat utuh, diledakkan dari jarak jauh melalui kabel yang ditarik di dalam pipa air. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan struktur bangunan, tetapi memutus komunikasi tim yang sudah terlanjur masuk. Dalam hitungan detik, strategi pasukan berubah dari serang menjadi bertahan hidup. Amshkepetsa. Sementara sebagian pasukan terjebak dalam reruntuhan, Al-Qassam melancarkan serangan dari bawah tanah. Serangan yang memanfaatkan keunggulan mutlak mereka, terowongan bawah tanah yang saling terhubung. Dari salah satu pintu keluar, gerilyawan muncul dengan kecepatan mengejutkan. Mereka berpakaian hitam, wajah tertutup, membawa granat dan senjata semi-otomatis. Mereka menyerang lalu lenyap seperti hantu. Pasukan Israel mencoba membalas, tapi peluru mereka hanya menghantam tembok. Musuh sudah hilang ke dalam tanah, membawa serta 3 senapan dan 1 tubuh tentara yang gugur. Ini bukan sekadar pertempuran fisik. Ini adalah bentuk peperangan psikologis yang mencekam. Unit khusus Israel yang dikenal sebagai Yahalom, para spesialis terowongan, pun dikerahkan. Mereka membawa robot pengintai, alat pencium gas, dan kamera inframerah. Tapi kali ini, teknologi bukan jawaban. Terowongan di Khan Yunis dibuat bukan hanya untuk bergerak, tapi juga untuk membunuh. Di salah satu titik, pasukan Yahalom menemukan pintu terowongan yang tampak sepi. Mereka mengirim robot ke dalam. 5 meter ke dalam, sinyalnya menghilang. Robot telah meledak. Tak lama, lubang itu memuntahkan api. Ternyata, seluruh pintu terowongan telah dijebak dengan bahan peledak yang diaktifkan saat sinyal elektromagnetik terdeteksi. Sebagian pasukan panik, komunikasi terganggu, koordinasi kacau, dan itulah momen ketika Al-Qassam melancarkan penyergapan utama. Dari atap-atap bangunan yang sudah ditinggalkan warga, muncul 2 tim sniper. Mereka tidak menembak membabi buta. Mereka memilih target, satu persatu. Dan setiap peluru adalah pesan. Kami melihat kalian, bahkan saat kalian tak melihat kami. Ketika matahari naik, suhu Gaza mencapai 39 derajat. Tapi suhu pertempuran di Khan Yunis jauh lebih panas. Israel akhirnya menarik mundur pasukannya beberapa kilometer. Medan yang mereka kira bisa dikuasai dalam waktu singkat, justru berubah menjadi neraka bersusun jebakan, ledakan, penyergapan, dan kehancuran mental. Di sisi lain, para pejuang Al-Qassam meninggalkan jejak kemenangan kecil. Senjata rampasan rekaman video dari drone buatan tangan dan selebaran yang ditinggalkan di atas puing-puing. Ini tanah kami. Kami yang mengenalnya. Kalian hanya tamu sementara dan tidak diundang. Tak lama kemudian, media Israel memberitakan gugurnya sejumlah prajurit. Pemerintahnya menyebut itu sebagai bagian dari harga yang harus dibayar. Tapi di Gaza, di kamp pengungsian yang penuh sesak, serangan di Khan Yunis dianggap sebagai titik balik, bahwa bahkan dalam keterbatasan, dalam tekanan blokade, dan dalam keputusasaan mereka masih mampu melawan. Karena peperangan ini bukan hanya soal wilayah, ini tentang identitas, tentang harga diri, tentang mempertahankan hak untuk ada. Khan Yunis bukan hanya reruntuhan, ia adalah gambaran bagaimana teknologi dan militerisme bisa dipatahkan oleh kecerdikan lokal, oleh strategi yang tumbuh dari tanah yang diinjak sejak lahir. Dan selama terowongan masih tergali, selama reruntuhan masih menyimpan lorong rahasia, dan selama para pejuang masih punya satu peluru tersisa, maka Gaza belum menyerah. Rafah, titik perbatasan antara Mesir dan Gaza, bukan lagi hanya dikenal sebagai satu-satunya pintu kehidupan bagi 2 juta jiwa yang terkepung. Kini, ia telah menjelma menjadi panggung ketegangan dunia. Di tempat inilah, antara barisan truk bantuan kawat berduri, konflik berubah rupa, dari perang antar militer, menjadi perang antara rasa kemanusiaan dan realitas senjata. Setiap pagi, ribuan warga Gaza berkumpul di dekat titik distribusi bantuan. Mereka tidak membawa senjata, tidak memakai rompi militer. Yang mereka bawa hanya ember, kantong plastik, bahkan potongan karung, berharap bisa mendapat sepotong roti, sebotol air, atau segenggam beras untuk keluarga mereka yang kelaparan di pengungsian.
Namun, harapan itu seringkali dibalas dengan tembakan. Semenjak serangan Israel ke Rafah meningkat pada awal Mei, jalur distribusi bantuan dari sisi Mesir lumpuh berkali-kali. Truk-truk bantuan yang sudah tertahan berhari-hari di El Arish dan sepanjang jalan Sinai tidak bisa menembus perbatasan. Di sisi Gaza, truk yang berhasil masuk malah menjadi sasaran rebutan. Warga yang lapar menyerbu, dan kekacauan pun pecah. Dalam satu kejadian yang mengguncang dunia, lebih dari 35 warga sipil dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di titik distribusi Rafah. Versi militer Israel menyebut kerumunan dianggap berisiko tinggi karena dikhawatirkan menyembunyikan milisi bersenjata. Tapi di lapangan, yang terekam justru tubuh-tubuh tak bersenjata yang tergeletak, sebagian masih memeluk kantong tepung yang kini berlumur darah. Disinilah absurditas perang memperlihatkan wajahnya yang paling brutal. Karung bantuan dianggap senjata. Gerakan panik dianggap manuver militer. Dan ya, kelaparan dianggap bagian dari taktik musuh. Mesir yang sejak awal membuka jalur kemanusiaan Rafah, kini gamang. Tekanan dari Israel terus meningkat agar tak satu pun bantuan masuk tanpa inspeksi. Sementara para relawan internasional mengaku bekerja dalam ketegangan konstan. Mereka bukan lagi pekerja kemanusiaan, mereka adalah sandera antara dua peluru. Truk bantuan yang berhasil masuk ke Gaza kini harus melalui titik pemeriksaan yang tak manusiawi, dibongkar satu persatu, isi kotak diperiksa, bahkan pakaian bekas pun disobek demi memastikan tak ada senjata. Proses yang harusnya berlangsung 1 jam, bisa molor hingga 2 hari. Dalam waktu itu, makanan bisa rusak, bisa baik dan rakyat yang menunggu bisa mati. Lembaga-lembaga bantuan mulai mundur perlahan. Beberapa menyatakan sudah tak mampu menjamin keselamatan tim mereka. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, atau UNRWA, bahkan sempat melaporkan kehilangan kontak dengan satu konvoi yang hendak menembus Rafah karena terjebak tembakan artileri dari udara. Dan yang paling mengerikan, kini bantuan pun dipolitisasi. Truk yang membawa gandum dari negara A ditolak karena negara itu mendukung resolusi PBB tertentu. Bantuan dari negara B diizinkan karena mendukung gencatan senjata yang seimbang. Kemanusiaan dijadikan kartu negosiasi. Bantuan dijadikan alat diplomasi. Titik distribusi bantuan di Rafah bukan hanya tempat bertemunya rakyat dan logistik. Ia juga menjadi tempat bertemunya intelijen, sabotas, dan amarah. Beberapa insiden mencatat adanya tembakan dari pihak tak dikenal saat truk hendak dibagikan. Dugaan pun mengarah ke pihak ketiga, bisa milisi internal, bisa operasi false flag. Yang jelas, setiap ledakan, setiap peluru yang ditembakkan ke udara membuat pendistribusian bantuan terhenti total. Warga lari, anak-anak menangis, bantuan berserakan, diinjak-injak di tengah tanah berlumpur dan darah. Dan semakin hari, Rafah semakin terlihat bukan sebagai pintu masuk bantuan, tapi sebagai jerat politik berdarah. Hari ini, Rafah adalah ironi terbesar dalam sejarah modern. Di satu sisi, dunia menyaksikan penderitaan Gaza dan terus mengirimkan bantuan. Di sisi lain, jalur bantuan justru menjadi ladang tembak. Bahkan relawan, jurnalis, dan tenaga medis, yang seharusnya dilindungi hukum internasional, menjadi target tanpa pelindung. Beberapa kelompok lokal yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kelompok pertahanan kampung, tiba-tiba muncul dengan senjata baru. Senjata buatan luar negeri, tanpa nomor seri, granat rakitan dengan sumbu canggih, bahkan drone kecil dengan kamera pengintai. Sumbernya tidak pernah jelas. Namun, pola yang mencurigakan mulai muncul. Setiap kali Hamas memulai operasi militer besar, kelompok-kelompok ini justru sibuk menantang otoritas Hamas di daerah-daerah tertentu, dari menghalangi distribusi logistik, menantang konvoi militer, hingga membuka titik pengamanan sendiri. Seolah mereka sedang menarik perhatian dan melemahkan kohesi internal Hamas saat waktu paling genting. Dari sinilah muncul dugaan kuat, Israel secara diam-diam menyuplai atau membiarkan aliran senjata masuk ke kelompok kecil ini, untuk menciptakan oposisi mikro di dalam wilayah yang dikuasai Hamas. Taktik ini bukan hanya soal menebar senjata, tapi juga verbalam.
Salah satu insiden paling mencolok terjadi di Kamp Jabalia, tahun 2022. Saat Hamas sedang memperketat penjagaan wilayah untuk mencegah operasi rahasia Israel, sebuah kelompok pemuda bersenjata menyerbu pos Hamas. Awalnya dikira serangan eksternal, tapi penyelidikan internal menemukan bahwa kelompok itu adalah warga lokal, yang beberapa bulan sebelumnya dikenal sebagai pengangguran biasa. Mereka kini memiliki M16, sepeda motor bersenjata, dan komunikasi taktis. Ketika ditangkap dan diinterogasi, mereka mengaku tak tahu pasti siapa yang memberi senjata. Kami hanya disuruh jaga wilayah kami. Mereka bilang Hamas sudah gagal melindungi kami, ujar salah satu dari mereka. Pertanyaannya, siapa mereka? Tak ada bukti tertulis, tak ada komunikasi resmi, tapi motifnya jelas, mengganggu legitimasi Hamas. Selain senjata fisik, perang diam ini juga memanfaatkan senjata paling mematikan abad ini, informasi. Sejumlah akun media sosial lokal yang tidak teridentifikasi sering menyebarkan narasi yang mempertanyakan integritas Hamas. Isinya berkisar dari tuduhan korupsi, manipulasi bantuan, hingga penyalahgunaan kekuasaan, disertai foto-foto lama yang direkayasa atau disunting. Targetnya adalah generasi muda Gaza, yang frustrasi akibat perang terus-menerus. Lebih dari satu kali, postingan semacam ini menjadi pemicu kerusuhan lokal. Anak muda melempari kantor Hamas, menolak pajak lokal, atau bahkan bergabung dengan kelompok alternatif yang tidak sepenuhnya pro-perlawanan. Meski Hamas menanggapi ini dengan keras, penangkapan, pengawasan internet, bahkan pembubaran paksa kelompok masyarakat sipil, kerusakan psikologis sudah terjadi. Rakyat mulai ragu, mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mewakili mereka? Tujuan utama dari strategi ini bukan mengganti rezim secara langsung, melainkan menciptakan situasi di mana Hamas terlalu sibuk menghadapi ancaman internal, sehingga tak lagi mampu menjadi aktor efektif di medan perlawanan. Dan selama Hamas dilumpuhkan dari dalam, oleh keraguan rakyat, serangan sesama kelompok, dan runtuhnya kredibilitas, maka Israel telah memenangkan medan non-militer pertempuran legitimasi. Namun, permainan ini penuh risiko. Semakin banyak senjata ilegal tersebar di Gaza, semakin besar pula potensi Gaza berubah menjadi ladang konflik horizontal. Bukan lagi rakyat melawan penjajah, tapi rakyat melawan sesama. Dan ketika konflik seperti ini meledak, tak ada yang diuntungkan. Kecuali mereka yang memang ingin kekacauan menjadi permanen. Gaza hari ini bukan hanya medan perang militer, ia adalah medan perang informasi, kepercayaan, dan persatuan. Di balik tembok-tembok reruntuhan dan lorong-lorong terowongan, ada pertempuran yang lebih senyap, tapi jauh lebih berbahaya. Perang identitas dan kedaulatan internal. Jika perlawanan ingin tetap hidup, ia harus melindungi dirinya bukan hanya dari serangan luar, tapi dari pengkhianatan dalam bentuk paling halus, mereka yang datang membawa senjata dan janji kemerdekaan palsu.